Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part keempat ya untuk hari ini dan juga part terakhir ya. Kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu adalah Tugu. Nah, Tugu ini lanjut ya. Kemarin spike, hari ini sudah keluar signalnya. Nah, untuk targetnya belum kena ya di R1 yaitu di 1465. Hari ini sempat menyentuh top boxnya di 1435. Nah, ini mudah-mudahan sih dia hari ini juga signalnya di trend channel yang di bawah ya. Mudah-mudahan sih bisa ke R4 ya, harapan kita yaitu di 1735 ya, atau sekitar 26%-an atau 25%. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Medco. Medco ini sesuai dengan target kita kemarin ya di 1100. Memang sehari ini sempat ke 1125. Nah, ini apakah dia lanjut lagi? Kalau lanjut lagi mudah-mudahan sih bisa ke harga sekitar 1160. Tapi kalau misalkan sudah mulai melemah atau turun ini juga mesti hati-hati. Jadi sebaiknya dijaga pakai trailing stop aja kalau teman-teman sudah punya untuk Medco-nya. Selanjutnya ada HRTA. HRTA hari ini signal lagi ya. Sebetulnya signal ada signal itu di tanggal 24 hari Senin kemarin. Lalu hari ini kembali menguat ya. Menguat 8,4%. Target R1-nya belum kena ya di 468. Nah, ini kalau misalkan lanjut mudah-mudahan R1-nya bisa langsung kena dan target R2-nya ada di harga 510 untuk HRTA. Masih boleh hold ya yang sudah punya untuk saham ini. Selanjutnya ada NCKL. Nah, untuk NCKL hari ini signal ya, dia menguat 4,4%. Target R1-nya belum kena nih. Untuk target R1-nya belum kena yaitu di harga 970. Nah, harapannya sih bisa ke R2, R3 atau R4 ya untuk NCKL. Jadi dipantau-pantau terus, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi ya. Untuk resisten atau top box saat ini ada di harga 975 ya. Nah, kalau misalkan dia 975-nya sudah tembus, berarti next targetnya adalah di R2. R1-nya udah deket ya di harga 970-nya. Selanjutnya ada ASA. ASA kemarin signalnya udah kita bahas, hari ini dia menguat ya 6,5% dan target R1-nya sudah kena nih di harga 1305-nya, closing di harga 1310 nih ASA. Apakah lanjut? Kita lihat aja besok. Kalau misalkan dia lanjut, next target di R2 ya di 1390-nya. Selanjutnya ada IRSX. Belum bergerak ya, kemarin signal tapi hari ini belum bergerak ya. Kita lihat aja apakah dia bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah, kalau dia turun di bawah harga 105 bisa ambil keputusan untuk exit dulu. Tapi kalau misalkan ternyata lanjut, mudah-mudahan sih bisa ke target 129 ya. Nah, atau di R1-nya. Kalau bisa tembus R1-nya gimana? Ya bisa hold aja kalau mau pakai target R2 di harga 147 untuk IRSX. Lanjut ke Hill. Hill hari ini breakout top box, di top boxnya ada di 2870 ya. Setelah breakout ini naik cukup kencang, bahkan sempat menembus R2 yaitu di 3120. Nah, hari ini bahkan mencapai harga 3320 ya, hampir ke R3. Nah, tapi sayangnya dia turun lagi ya sampai dengan penutupan, closing di atas top box di harga 2880. Apakah masih lanjut lagi besok? Kita lihat aja. Karena ini juga banyak NTP ya ketika sudah naik. Wah, sudah 20%-an lebih nih kalau nggak salah. Nah, dia turun lagi. Ya udah. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan masih bisa menghijau lagi ya untuk Hill-nya kalau teman-teman masih ada yang hold saham ini. Lanjut ya ke MDKA. MDKA hari ini koreksi tipis 0,5%, tapi masih berada di atas baseline-nya. Nah, ini masih boleh diperhatikan ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia turun atau turun di bawah baseline, buat yang belum punya jangan masuk dulu. Kalau yang sudah punya, kalau mau ambil keputusan exit mungkin bisa pakai bottom box ya. Untuk di bawah bottom box untuk stop loss-nya. Tapi kalau ternyata dia menghijau ya, untuk targetnya belum kena ya di R1 yaitu di 3510 dan R2-nya ada di harga 3680. Kalau saya lebih prefer di R1 dulu ya di 3510-nya untuk MDKA.
Selanjutnya ada Antam. Antam ini ada spek buy ya. Ini untuk Antam ada spek buy. Memang candlenya candle merah hari ini menguat 0,5%. Ini masih mencoba menembus garis trend yang di atas ya, atau ini dia membuat pattern kalau teman-teman yang pakai chart pattern. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus ya, bisa tembus high-nya dia yaitu di atas harga 2010. Ini menarik nih. Jadi dipantau aja. Mudah-mudahan sih bisa tembus top box-nya juga di 2030 atau R1 ya. Ini target R1-nya di 2030. Nah, kalau bisa tembus dan bertahan sampai dengan penutupan di atasnya, ini boleh hold dulu. Mana tahu dia bisa ke R3 atau bahkan ke R4 ya untuk Antam. Jadi ini jangan sampai lolos, jadi dipantau aja untuk perdagangan besok untuk Antamnya. Selanjutnya ada Baca. Baca hari ini ada kenaikan volume price-nya ya. Dia transaksinya naik sampai 2,7 miliar. Ini boleh dipantau-pantau apakah 1 atau 2 hari ke depan dia akan bergerak naik lagi. Kalau misalkan teman-teman belum punya, bisa antri-antri di atas harga baseline ya, atau di atas harga 133 ya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, target terdekat di 138, lalu R2 di 143, tapi dia harus lewatin dulu ini resisten di 141-nya ya untuk Baca. Selanjutnya ada PNBN. PNBN hari ini menguat 2% ya. Ini sempat naik bahkan ke harga 1.300, hampir menyentuh sorry, 1.300 ya, hampir menyentuh R1 ya. Ini R1-nya ada di 1.305. Kita lihat aja apakah dia besok koreksi dulu ya, atau diam, atau dia langsung lanjut lagi. Kalau misalkan yang belum punya, mungkin bisa antri-antri di atas harga 1.230 ya, atau di atas baseline, atau di atas mutmologi yang ada di sebelah kanan ini. Teman-teman nanti kalau mau lihat harga-harganya tinggal di pause aja atau di screenshot. Nah, ini untuk targetnya terdekat masih di R1 ya, belum kena di harga 1.305. Untuk target keduanya R2-nya ada di harga 1.380 dan R3-nya ada di 1.455 untuk PNBN-nya. Lanjut ya ke BMRI. BMRI masih lanjut naik hari ini ya, 0,4% ya, dan target R1-nya sudah kena yang sudah masuk dari tanggal 20 ya, hari Kamis kemarin. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke R2 yaitu di 5.750 untuk target berikutnya ya, kalau misalkan lanjut. Tapi kalau misalkan turun, selama dia nggak tembus bottom box ya, bottom boxnya itu ada di harga 5.450, ini masih boleh hold dulu ya. Mana tahu kalau misalkan dia cuma koreksi sesaat aja. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi ya, menembus top boxnya di 5.625, boleh targetnya di R2 di 5.750 ya untuk BMRI. Selanjutnya Amar. Amar ini kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin kan masih spek, hari ini sudah keluar signalnya. Apakah dia akan lanjut besok? Kalau lanjut besok boleh pakai target di R1 310. Mungkin yang ada yang masuk hari ini teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan lanjut boleh R1 ataupun R2 targetnya ya. Untuk R2-nya ada di harga 324 ya. Ini boleh diperhatikan pergerakan Amar di perdagangan besok dan juga hari Jumat. Lanjut ke BBRI. BBRI juga menguat ya, 0,4%, tapi dia gap up ini memang, lalu ditutup di harga 5.675 ya, open di harga 5.700. Untuk targetnya di R1-nya belum kena ya, di harga 5.775 buat yang sudah masuk dari kemarin ya, hari Selasa. Masih boleh hold dulu ya selama dia belum bergerak ke bawah lagi. Lanjut ke Baja. Baja R3-nya tembus. Apakah besok lanjut lagi untuk Baja ya? Ke R4 di 200 ya, dipantau aja. Kalau yang belum punya, saran saya jangan kejar-kejaran, nanti jatuh kalau ngejar sakit. Nah, ini buat yang sudah punya aja, kalau misalkan masih mau hold ya, kalau bisa tembus R4 ya di harga 200 bisa TP dulu. Tapi kalau mau TP di misalkan berharap kena area tren yang di atas, kalau mau TP ini bisa saya kasih harga mungkin sekitar di harga 216 ya untuk Baja. 2 hari ini volumenya naik lagi ya, volume price-nya hari ini transaksinya lumayan, jadi masih menarik untuk diperhatikan. Hari ini sempat sudah masih menyentuh 17,7 miliar ya. Ya, selanjutnya RTX ya. Ini juga kemarin sudah kita bahas. Hari ini
menguat lagi 24% ya. Berarti yang sudah masuk pada waktu spek buy di tanggal 24 hari Senin, berarti paling nggak sudah profit sekitar 45%-an ya. Ini masih oke. Tinggal kita lihat apakah RTX lanjut lagi ke harga 294-nya atau enggak. Nah, kalau misalkan dia tembus sampai R4-nya tembus ya di harga 280, next targetnya adalah di 294 ya untuk ERTX-nya. Selamat yang sudah masuk ya. Selanjutnya ada ADMG. ADMG hari ini menguat 3,2%. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya ya. Hari ini ada signal, mudah-mudahan besok lanjut. Kalau misalkan dia bergerak lagi, R1 ada di harga 166, 169 dan R2-nya ada di harga 183 untuk targetnya. Diperhatikan aja kalau lanjut menguat, tapi saham ini tidak terlalu liquid ya, alokasi dananya kalau mau masuk diperhatikan jangan terlalu banyak juga. Selanjutnya ada RMKE. RMKE hari ini ada spek buy ya. Ini karena dia di crossing lagi. Dia berhasil crossing sama baseline-nya seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Hari ini dia crossing dengan baseline dan closing di harga 980. Ini spek ya. Nah, ini boleh dipantau besok kalau dia bergerak, boleh pakai target R1 ya di 1040 ataupun R2 di 1100-nya. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai R1 aja nih juga oke ya di harga 1040, paling nggak sekitar 6 atau 5%-an untuk kalau misalkan teman-teman mau masuk di harga closing esok hari ya untuk RMKE-nya. Selanjutnya ada Jaya. Nah, Jaya ini kemarin juga udah kita bahas ya. Hari ini dia lanjut menguat bahkan menembus R1-nya. Ya, R1-nya itu ada di harga 136. Hari ini dia closing di harga 137. Ini bagus ya untuk Jaya. Mudah-mudahan lanjut ya ke R2 di 143 atau bahkan ke R4 di harga 150. Ini hari ini signal bagus. Mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi untuk Jaya karena sudah uptrend untuk saham ini. Lanjut ke ASI. Nah, ASI ini keluar dari trend channelnya dia atau chart patternnya dia, terus dia jatuh ya. Ini berapa hari? 3 harian. Dan ini sudah mulai ada perlawanan ya di dekat-dekat area EMA 100-nya. Nah, ini bagus ya hari ini signal tapi masih spek ya. Kalau misalkan dia lanjut naik lagi, boleh targetnya di R2-nya ya di harga 6.850. Ini masih oke karena dia nggak tembus dari pergerakan EMA 100-nya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi untuk ASI. Selanjutnya ada ASLC. ASLC ini masih bertahan ya di atas, nggak turun lagi ya, tapi dia terkoreksi 0,8% ya. Apakah dia ini sudah sempat menembus trend channelnya nih hari ini? Apakah besok akan hijau lagi? Kalau hijau lagi R2-nya belum kena ya di harga 131. Hari ini cuma sampai 130, hampir mengenai R2-nya ya untuk ASLC. Mudah-mudahan sih bisa tembus R2-nya menuju R3 yaitu di 139 untuk ASLC-nya. Selanjutnya ada COPX. COPX kemarin sudah kita bahas, hari ini terbang ya sampai menembus R3 malah ya. Sampai R3, ini Suzuki R3 ya. Dia kena sampai tembus harga 282 ya hari ini. Apakah akan lanjut lagi? Kalau yang belum punya, kalau misalkan masih hold ya berharap bisa ke R4 ya 292. Tapi kalau yang belum punya ya kalau mau masuk silakan. Tapi kalau saran saya tunggu aja dulu ya, takutnya dia masih ada koreksi lagi untuk COPX. Tapi kalau misalkan ternyata lanjut ya, kalau misalkan bisa kena R4 aja sudah bagus. Tapi kalau misalkan tembus lagi R4-nya ini masih ada target di atasnya ya, saya masukin aja yaitu di harga 310 untuk COPX. Dan saham yang terakhir ada IATA. IATA masih belum bergerak ya. Ini signalnya sebetulnya dari hari Jumat kemarin spek buy-nya dari hari Kamis dan Jumatnya keluar signalnya. Nah, ini kalau misalkan jadi jalan ya, ini belum kelihatan jadi jalan nih. Tapi di hari ini masih bertahan harganya di atas baseline-nya nih. Nah, tapi kalau dia turun di bawah baseline atau di bawah harga 65 yang sudah punya mungkin ya ambil profit tipis-tipis aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut ya, harapannya sih bisa tembus
R1 nih 67, kebetulan M67 juga sama dengan top boxnya. Kalau ditembus lagi boleh dinaikkan targetnya ke R2 yaitu di harga 71 untuk IATA. Oke, mungkin sampai di IATA ya untuk part keempat ya. Ini sudah lumayan banyak saham yang kita bahas. Tapi kalau misalkan ada saham-saham yang belum terbahas, kalau mau nanya silahkan masuk aja di grup Telegram yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya, silahkan masuk grup Telegram yang sudah saya sematkan ya. Jadi jangan misalkan kalau nggak kebahas bukan berarti sahamnya nggak bagus. Mungkin karena saya pilih karena terlalu banyak juga berdasarkan transaksinya juga ya untuk saham-saham yang muncul di analisa trading. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.